kontribusi dalam menjaga kedaulatan, jangan sampai ada negara yang menjajah dan lain-lain. Menurut hemat saya ada 3 elemen penting ya. Yang pertama adalah Indonesia sekarang dianggap sebagai pemimpin atau orang yang negara yang senior di ASEAN, sehingga secara terus-menerus kita memiliki kepemimpinan di Asia Tenggara. Nah, kita tahu di dalam KTT ASEAN 2023 kita mengangkat isu tentang bagaimana ASEAN itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, jadi dengan ini maka kita ingin bahwa negara-negara ASEAN itu menunjukkan kedaulatan di bidang ekonomi sehingga dia bisa ikut membangun ekonomi dunia. Inilah aspek pertama mengapa Indonesia bisa berperan dalam menjaga kedaulatan di dunia internasional. Kita tahu di dalam perdagangan kita sering ada kesulitan, maka melalui ASEAN ini, kepemimpinan ASEAN, kita ingin sama-sama tumbuh sebagai negara-negara yang berkembang, kemudian sekarang namanya istilahnya emerging countries ya, negara yang sedang tumbuh. Nanti Indonesia mentargetkan 2045 sebagai negara maju. Yang kedua, saya kira peran Indonesia dalam menjaga kedaulatan bersama itu adalah tadi sudah disebutkan, kita ada non-blok ya, kita ada politik luar negeri bebas aktif. Nah, Indonesia sekarang ini dianggap sebagai jembatan negara-negara barat ya, negara maju dengan negara-negara yang sedang tumbuh yang mulai dari China, India, kemudian Rusia, Brazil dan Afrika Selatan. Nah, kita pernah menjadi pemimpin G20 ya 2 tahun lalu, tidak salah tahun 2022 kita ada KTT di sini. Dan salah satu keberhasilan Indonesia itu adalah kemudian mengumpulkan dana sampai $1,5 miliar untuk pandemi. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan dana $20 miliar untuk membangun ekonomi global ya, termasuk adalah untuk membangun sistem ekonomi yang didominasi oleh barat. Kita tahu bahwa sekarang ini semua perdagangan harus pakai dolar. Sekarang Indonesia mendorong juga mata-mata uang itu digunakan dalam transaksi. Yang terakhir, aspek yang mengapa kita Indonesia ini, pertama adalah Indonesia ikut mempromosikan norma-norma hubungan internasional ya. Jadi jangan sampai lagi ada yang membuli dan lain-lain. Maka kemudian kita memberi contoh, ada yang disebut dengan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Jadi kita itu melihat seluruh negara-negara Indo-Pasifik itu harus bergaul, tidak boleh saling menekan. Kita harus ada norma. Oleh karena itu Indonesia normanya di Asia Pasifik yang paling dekat Indo-Pasifik, kita tidak boleh berperang lagi. Ya, Indonesia